Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam kelas bahasa bersama Bu Astri. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai struktur teks eksposisi dan karakteristiknya, tepat nih kalau hari ini kalian akan mencoba membuat teks eksposisi. Namun sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian mengulas kembali mengenai struktur teks eksposisi tersebut. Untuk apa sih kita harus mempelajari strukturnya? Ya, kalian harus benar-benar paham mengenai struktur teks eksposisi agar dalam membuat teks eksposisi kalian tidak mengalami kesulitan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, struktur teks eksposisi itu ada yang disebut dengan tesis atau pernyataan pendapat. Maksud pernyataan pendapat di sini yang seperti apa, Bu? Oke, baik. Yang dimaksud tesis atau pernyataan pendapat di sini adalah pandangan penulis terhadap suatu persoalan. Pendapat penulis terhadap suatu persoalan yang tentunya membutuhkan argumen-argumen untuk mendukung pendapat tersebut. Ya, jadi pendapat di sini bukan berasal dari orang lain, tapi berasal dari si penulis itu sendiri terhadap suatu persoalan. Nah, pendapat di sini cukup satu persoalan saja yang dia yang dia nilai atau dia beri pandangan. Jadi jangan terlalu banyak persoalan. Jadi cukup satu persoalan. Selanjutnya, yang tadi Ibu katakan, pendapat tersebut akan didukung oleh yang namanya argumen. Nah, biasanya argumen di sini lebih dari satu paragraf. Karena mengapa? Karena memang tujuannya untuk menjabarkan, untuk menguatkan, untuk mendukung tesis. Sehingga perlu paparan lebih panjang. Adapun bentuk-bentuk argumen, ada 4. Yang pertama ada alasan logis, lalu fakta, data temuan, dan yang terakhir pendapat ahli. Keempat hal ini dapat digunakan untuk menguatkan argumenmu yang mendukung tesis. Yang pertama, alasan logis. Apa maksudnya? Alasan logis adalah alasan yang berasal dari penulis yang digunakan untuk menguatkan tesis si penulis juga. Jadi alasan logis di sini walaupun sama-sama berasal dari penulis, jangan sampai membuka tesis baru. Jadi tidak boleh ada 2 tesis. Ya, jadi alasan di sini digunakan untuk menguatkan pendapatnya yang pertama. Dan kenapa logis? Ya, jadi alasan di sini harus dapat diterima secara logika terkait persoalan yang dibahas. Seperti itu. Selanjutnya, fakta. Nah, di sini teman-teman sulit membedakan apa bedanya fakta dan data temuan. Sebenarnya memang kedua-duanya mirip karena merupakan sama-sama kalimat fakta nanti dalam pemaparannya. Tapi dilihat dari karakteristik datanya antara fakta dan data temuan itu berbeda. Ibu ulangi ya. Jadi fakta dan data temuan ini sama-sama dijabarkan dalam kalimat fakta. Hanya saja karakteristik datanya berbeda antara fakta dan data temuan. Nanti kita akan perlihatkan contohnya. Dan yang terakhir adalah pendapat ahli. Pendapat ahli ini dapat digunakan dan sangat kuat untuk mendukung tesis. Jadi apabila argumentasi penulis terlalu banyak alasan logis saja yang berasal dari penulis, itu kurang bagus. Karena data-data berupa fakta, data temuan, dan pendapat ahli itu dirasa lebih kuat untuk mendukung argumenmu daripada hanya sekedar alasan logis semata. Jadi alasan logis ini perlu didukung oleh fakta, data temuan, dan pendapat ahli lainnya. Baik, langsung kita masuk ke contoh. Ini ada di buku kalian ya. Ini Ibu hanya mengulas sedikit saja. Oke. Baik, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, ini adalah contoh paragraf tesis. Berarti paragraf ini mengandung pandangan penulis, opini penulis, pendapat penulis terhadap suatu persoalan.
Oke, kita lihat bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama. Oke, ini masih menjelaskan nih 6 masalah utamanya itu apa saja. Lalu paragraf terakhirnya, dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan yang akan terjadi dan lain sebagainya akibatnya. Kalau kalian perhatikan, di sini terdapat 3 kalimat ya. Kalimat pertama menyatakan bahwa bumi menghadapi berbagai masalah yang serius. Kalimat kedua, 6 masalah lingkungan yang utama. Oke, berarti menjabarkan lebih lanjut masalah seriusnya itu apa yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah akibat yang semakin menjabarkan lebih jelas bahwa ini memang masalah yang serius. Seperti itu. Nah, sehingga kalimat utamanya adalah yang ini. Nah, inilah yang disebut dengan tesis atau pandangan utama dari penulis yang selanjutnya akan menjadi bahan yang akan dikembangkan dalam argumentasi. Seperti itu. Jadi argumentasi yang nanti dijabarkan pada paragraf selanjutnya haruslah mendukung ini. Seperti itu ya. Haruslah mendukung paragraf 1 ini ya. Seriusnya kenapa nih udah dijabarkan ya, sedampak-dampaknya secara umum, ada jenis-jenisnya persoalan yang utama. Nah, ini kan baru pengembangan tesis dari si penulis. Sekarang kita akan lihat argumentasinya. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam. Nah, berarti benar nih memang terjadi permasalahan terkait dengan alam misalkan. Ini menggunakan argumen yang berupa pernyataan ahli. Ini benar ya. Kenapa benar? Karena pemaparan di sini masih mendukung tesis dan berupa pendapat ahli. Selanjutnya, argumentasi yang kedua, ini masih para ahli yang tadi ya. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Nah, misalkan ini merupakan pernyataan logis atau alasan logis dari si penulis yang didukung oleh data temuan. Jadi kalau data temuan itu informasinya itu berasal dari hasil pengamatan, dari hasil penelitian, dari lembaga tertentu, dari hasil pengamatan yang lebih dalam. Jadi tidak semua orang dapat menghitung, dapat mengetahui informasi yang disajikan ini. Jadi data pada kalimat kedua ini termasuk contoh argumentasi yang berupa data temuan digabung dengan alasan logis seperti itu. Ya. Kita lihat paragraf selanjutnya. Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau orang biasa atau masyarakat dapat tidak mengetahui angka-angka ini secara pasti? Tentu tidak. Tentu di sini membutuhkan pengamatan, observasi seperti itu. Nah, inilah yang disebut data temuan. Nah, bandingkan dengan yang ini, misalkan banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007. Ini siapapun bisa membuktikannya, siapapun bisa menemukan data ini. Artinya inilah yang berupa fakta. Argumen yang berupa fakta. Sangat beda ya karakteristiknya sama tadi argumen yang berupa data temuan. Itulah yang tadi Ibu bilang. Terdapat perbedaan karakteristik antara data temuan dan fakta. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, ini sudah jelas sekali argumennya berupa pernyataan ahli. Lanjut. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Ini masih membahas masalah yang serius, benar-benar menegaskan ulang apa yang tadi disampaikan di paragraf tesis ya. Jadi jangan sampai keluar dari paparan. Meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, si penulis memberikan rekomendasi nih atau saran terkait persoalan yang tadi sudah dibahas, seperti itu. Selanjutnya, jadi kalian sudah semakin paham ya
bagaimana menerapkan struktur dan bentuk-bentuk argumen di dalam membuat teks eksposisi itu.